Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat tanya Bu ya. Apa tanggal tua Bu? Saya ulangi Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlina. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Mari dalam suasana hari yang paling mulia ini Bu ya. Hari apa Bu namanya? Jumat. Disebut dengan Sayyidul Ayyam, artinya rajanya hari. Kita tetap bersyukur dan bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal dunia ini Ibu sekalian, kita dianjurkan untuk melihat orang yang lebih di bawah kita. Unduru ila man huwa asfala minkum fid dunya, kata Rasulullah dalam hal bersyukur ini, biar kita bersyukur. Lihatlah orang-orang yang berada di bawahmu dalam urusan dunia. Tapi dalam urusan akhirat, unduru ila man huwa fawqakum fil akhirah. Lihatlah orang-orang yang berada di atas kalian dalam hal urusan akhirat, dalam hal ibadah dan sebagainya. Seperti itu Bu sekalian. Itu termasuk salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah bersyukur belum Bu? Syukurnya pakai apa Bu? Subhanallah, pakai syukuran enggak Bu? Enggak. Setidaknya menggunakan kenikmatan untuk taat kepada Allah itu adalah bagian daripada syukur kita kepada Allah. Melihat orang yang lebih rendah dalam urusan dunia juga syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah Ibu sekalian. Ada seorang kaya yang sedang duduk-duduk gini Bu, ya kan? Dia melihat ke satu titik. Ada satu titik seseorang yang ngambil sesuatu di tong sampah. Nih Bu ya. Orang kaya ini bersyukur saya tidak miskin. Ini kata orang kaya tadi. Orang miskin ini pun melihat Bu ya, melihat di sekelilingnya, dilihat di situ ada orang yang seorang yang hampir tidak menggunakan pakaian lah gitu Bu ya, seperti itu. Menjadi pengemis, ya kan seperti itu. Kemudian si pengemis tadi bersyukur, ya Bu ya, dia melihat ada sebuah ambulan lewat Ibu sekalian di jalan, berhenti. Kemudian dilihat di dalam ambulan itu ada seorang pasien yang merintih kesakitan. Nih Bu ya, bersyukur meskipun saya jadi pengemis tapi badan saya dalam keadaan sehat, gitu kan? Melihat ambulan berhenti di lampu merah, ada seorang pasien yang merintih kesakitan di dalam ambulan itu. Ambulan itu sampai di rumah sakit Ibu sekalian. Kemudian sampai di rumah sakit, pasien yang merintih kesakitan tadi dia bersyukur Bu. Kenapa? Dia melihat ada troli lewat. Tahu troli Bu? Suka pakai troli enggak Bu? Kalau suka pakai troli berarti biasa shopping Bu ya. Gitu kan. Dia melihat troli, di situ ada jenazah. Ya kan? Kata pasien yang berbaring sakit kesakitan tadi bersyukur, Allah masih berikan saya kesempatan hidup
Kalau saya sudah diletakkan di atas troli tadi, ibaratnya mungkin diletakkan di atas keranda, berarti sudah inqata'a amaluh, sudah terputus amalnya. Berarti kita ini semuanya masih sehat, alhamdulillah. Sehat semuanya, Bu? Makan masih enak, Bu? Masih enak. Sayur masih enak. Masih bisa ngunyah, Bu? Rumah nggak bocor? Udah bocor? Ada yang bocor, ya. Berarti alhamdulillah, berarti hujan deras di rumah Ibu. Rumah saya belum bocor, Bu, soalnya belum deras banget hujannya hari ini. Ya. Kita semua hari ini diberikan nikmat sehat, alhamdulillah. Bisa berjalan, alhamdulillah. Bisa hadir ke majelis taklim, alhamdulillah. Karena ada nggak, Bu, ibu-ibu yang hari ini sehat? Bu ya, sehat, waktunya sempat lenggang, tapi dia nggak sempat ke majelis taklim. Ada nggak, Bu? Ada. Orang mana itu, Bu? Orang jauh, Bu ya. Oh, bukan orang sekitar sini, Bu ya. Alhamdulillah. Nah, kita ini, Bu, badan meskipun agak linu-linu dikit kan, Bu ya. Selonjor-selonjor dikit tidak masalah kan. Yang penting datang, Pak Ustadz, nggak usah ragu-ragu, Pak Ustadz. Kami ini encok rematik pegelinu, Pak. Yang penting datang ke mujahidin. Alhamdulillah. Nggak apa-apa, Bu, semuanya selonjor aja, Bu ya. Sambil diurut gitu kakinya kan. Itu ciri-ciri, Bu ya. Nah, masih bersyukur daripada tadi yang masuk ambulan, merintih kesakitan. Itu aja masih bersyukur dia. Belum dibawain troli jenazah itu, Bu ya. Sudah tidak ada kesempatan amal. Hari ini kita masih bisa beramal, belum dihisab oleh Allah. Kalau seperti tetangga saya tadi, Bu, sudah wafat, Bu ya. Sudah tidak ada kesempatan amal. Sekarang sedang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bu sekalian, salawat dan salam semoga tercurah kepada uswatun hasanah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun dia, Bu ya, ketika pengen hidupnya mulia, seorang pedagang, seorang ayah, seorang suami, siapapun, seorang pemimpin, seorang panglima, seorang rumah tangga, kalau pengen bahagia ya kita contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau hidupnya juga sederhana, tidur kadang di atas pelepah kurma, belarak kalau kita bilang, Bu ya, belarak namanya. Tapi rumah yang sederhana itu beliau bisa mengatakan baiti jannati, rumahku surgaku. Jadi di rumah itu bisa merasakan surga. Di rumah bisa merasakan kebahagiaan. Seakan-akan kita kalau pengen bahagia itu kita harus ke pantai gitu, Bu. Iya nggak, Bu? Kalau di rumah nggak bahagia gitu, Bu? Oh enggak. Tetap bahagia, tapi juga tetap bahagia kita juga ke pantai. Udah ke pantai belum, Bu? Udah. Baik, Bu sekalian, hari ini saya ingin menyampaikan tentang mikot-mikot dalam kehidupan kita, Bu. Al-miqatu fi hayatina. Jadi mikot-mikot dalam kehidupan kita. Bagi ibu-ibu atau jamaah yang pernah haji atau pernah melaksanakan ibadah umroh, pasti sudah ngerti apa itu namanya mikot. Mikot itu bisa diartikan waktu, daripada waktun ya, mikotun. Ada mikot makani, ada mikot zamani dalam ibadah haji itu, Bu. Mungkin ada yang belum tahu, Bu, apa itu mikot ya. Biasanya, Bu, mikot itu kalau kita sudah melewati mikot ada namanya batasan. Apa, Bu? Batasan. Batasan itu mulai berlaku larangan-larangan agama. Perintahnya harus dilaksanakan. Biasanya kalau laki-laki berumroh, Bu ya, saat pakaian ihram sudah sampai di Madinah, Bu ya, kemudian dia berangkat mau ke Mekah, mau melaksanakan umroh, baik itu umroh untuk ini, Bu ya, untuk ibadah yang biasa bukan haji, atau umroh untuk haji, menggunakan pakaian ihram datang ke Bir Ali. Bir itu sumur.
pakai pakaian ihram yang laki-laki. Kalau perempuan cukup menutup aurat kecuali muka dan telapak tangan. Itu ada namanya bi'ru aliyin, bir ali, Bu. Setelah melewati mikot itu semua larangan-larangan agama berlaku, Bu. Contoh, tidak boleh yang laki-laki ini menggunakan pakaian berjahit. Pernah dengar gitu, Bu, ya? Tidak boleh pakai minyak wangi, ya. Tidak boleh apalagi, Bu, ya, memotong binatang buruan, ya. Tidak boleh memotong rambut apa saja kalau sudah melewati mikot itu. Kalau dari Madinah namanya Bir Ali, Bu, ya. Tidak boleh pakai parfum minyak wangi. Jangankan minyak wangi, Bu, kadang-kadang saking takutnya, Bu, ya. Pakai minyak angin saja kadang-kadang nggak berani, takut ya, Bu, ya. Saat umroh dulu, ya kan, saat sudah melewati mikot itu. Jangankan berkata-kata kotor, Bu, ya, ngobrol aja kadang-kadang takut. Nih, Bu, ya, orang yang lagi umroh, Bu, sudah pakai ihram itu. Kalau yang laki-laki, nih, Bu. Nah, ini dinikahkan juga tidak boleh, Bu. Nah, jadi ada pertanyaan, apakah selama 9 hari, biasanya orang umroh berapa hari, Bu? Bisa sampai 9 hari minimal. Ada yang sampai 10, ada yang sampai 12, ada yang sampai 15, tergantung, Bu, ya. Ada yang umroh setelah melaksanakan umroh dia masih ke Turki, berarti biayanya tambah mahal. Ada yang ke Turki nggak cukup sampai ke Masjidil Aqsa, tambah mahal biasanya. Jadi mungkin ada pertanyaan, apakah selama itu nggak boleh potong kuku, Bu, ya? Nggak boleh pakai minyak wangi? Jawabannya enggak. Larangan itu berlaku kalau sudah melewati mikot, Bu. Sebelum melewati mikot itu boleh. Sebelum melewati bir Ali, namanya mikot itu boleh. Mandi pakai sabun wangi, pakai sampo, ya, Bu, ya. Pakai minyak harum boleh. Yang nggak boleh ketika sudah melewati mikot. Nih, Bu, ya. Ini makanya yang belum haji mudah-mudahan bisa haji. Amin ya rabbal alamin. Yang belum umroh mudah-mudahan bisa umroh. Amin ya rabbal alamin. Ini, Bu, ya, seperti itu. Nah, perlu kita ketahui, Bu, sekalian, dalam hidup kita ini ada mikot, Bu. Ada batasan. Ini, Bu, ada batasan. Jadi kalau sudah melewati batasan itu berlakulah namanya perintah Allah Subhanahu wa taala. Batasan pertama, Bu, atau mikot yang pertama dalam hidup kita adalah manakala seseorang itu sudah masuk usia baligh, laki-laki. Kalau perempuan namanya balighah. Bisa paham ya, Bu, ya? Kalau laki-laki apa, Bu, namanya? Baligh. Kalau perempuan balighah. Jadi seorang itu kalau belum baligh ibaratnya belum terkena hukum. Anak kecil, Bu, ya. Ibaratnya dia mau pakai celana pendek, dosa enggak, Bu? Enggak dosa. Anak kecil belum baligh, belum pakai hijab, jilbab, dosa enggak, Bu? Enggak dosa. Kan gitu, Bu, ya. Belum dosa. Kenapa? Belum baligh. Kan gitu, Bu. Belum mikot namanya, Bu, seperti itu. Sehingga ada hadis sahih mengatakan gini, rufi'al qalamu an salasin, kata Rasulullah. Allah angkat pena. Angkat pena ini maksudnya gimana? Allah angkat dari beban hukum, jadi tidak terkena dosa. Dari ketiga orang ini, 3 orang. Pertama, anis sobiyi hatta yahtalima, anak bayi sampai dia yahtalim, dewasa. Kalau laki-laki bahasanya diartikan bermimpi basah, ini, Bu, ya. Jadi anak laki-laki sampai dia bermimpi basah itu masih diangkat oleh Allah pena. Berarti apa? Bebas dari hukum. Belum sholat, belum dosa, ya, Bu, ya. Kemana-mana menggunakan celana pendek juga tidak dosa. Nah, seperti itu. Jadi yang kedua, Bu, anin naimi hatta yastaiqidho, orang yang tidur sampai dia bangun kembali. Nih, Bu,
Orang yang tidur itu dia terbebas dari hukum agama. Pamannya gini Bu, ibu tidur jam 11 siang tadi Bu ya, bangun-bangun jam 4 sore, yang kelewatan apa itu Bu? Sholat apa? Sholat duhur. Bukan berarti terus sholat duhurnya ditinggalin, enggak Bu, hadis ini bukan berarti gitu, tapi tetap sholat duhurnya dikerjakan. Kalau sholat itu on time, tahu on time nggak Bu? Tepat waktu, ya. Itu namanya ada alillahi ta'ala. Kita soalnya gitu ya. Kalau sendiri kan, usolli fardhu duhri arba'a rakaatin Bu ya. Kalau sholat jenazah gimana Bu? Niatnya Bu? Usolli, jangan fardel Bu ya. Sholat jenazah itu hukumnya sunnah. Kalau laki-laki usolli sunnatal mayyiti, kalau perempuan usolli sunnatal mayyitati. Nah itu Bu ya. Nah seperti itu. Arba'a takbiratin gitu Bu ya. Nah, sholat duhur tadi kelewatan Bu, itu tetap dikerjakan, tapi niatnya gini, usolli fardhu duhri arba'a rakaatin qada'an lillahi ta'ala. Kerjain dulu sholat duhur yang tadi belum dikerjain. Bukan berarti jamak takhir Bu ya. Bukan jamak takhir. Jamak takhir itu dia harus terjadi perjalanan dulu. Perjalanan yang disebut safar, musafir. Nah, kalau ketiduran itu bukan termasuk jamak takhir. Jadi namanya sholatnya di qadha. Waktunya bisa di waktu asar itu Bu. Jadi niatnya usolli fardhu duhri arba rakaatin qadaan lillahi ta'ala. Tapi kalau waktunya tepat namanya adaan lillahi ta'ala. Nah ini Bu. Ya. Yang repot sholat bangun tidur jam 11, bangun jam 11 lagi Bu. Nah, bingung itu. Paling-paling bendera kuning depan rumahnya Bu. Ya Bu ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada nggak ibu sini Bu, kadang-kadang yang bangunnya itu kesiangan, ya? Atau gini Bu, tidur jam 1 malam, bangun jam 1 siang. Berarti yang terlewat apa itu Bu? Banyak banget ya Bu ya. Pernah nggak ibu-ibu seperti gitu Bu? Kalau bangun subuh jam berapa Bu? Jam 4. Jam 3 ya, itu bangun sholat ya Bu ya. Kadang-kadang ada mohon maaf Bu, pas mau dicatat malaikat, wah ibu ini mantap ini, ya kan, sholat tahajud kayaknya ini. Habis buang air kecil, masuk kamar tidur lagi Bu. Allah, tidur lagi dia, nggak melaksanakan sholat tahajud. Ini Bu ya. Jadi pertama tadi siapa Bu yang bebas hukum? Anak kecil sampai dia bermimpi. Kalau perempuan dia sudah, kalau laki-laki meskipun belum bermimpi, ulama mengatakan gini Bu, usianya sudah 14 tahun. Ya, usianya sudah 14 tahun. Jangan sampai nanti ada yang ngaku-ngaku dia belum bermimpi. Usianya berapa? 25 tat. Wah udah ketuaan itu namanya. 25 belum sholat namanya kan, itu udah wajib. Atau dia sudah mumayyiz namanya, sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi pertama tadi Bu yang bebas hukum anak bayi sampai dia bermimpi ya, atau kalau perempuan dia sudah menstruasi. Kedua adalah orang apa tadi Bu? Orang yang tidur sampai dia terbangun. Ketiga Ibu sekalian, orang gila sampai dia sembuh. Ibu pengen bebas hukum Bu? Enggak. Kalau pengen bebas hukum ya itu tadi yang ketiga tadi Bu, ya kan? Enggak waras namanya. Iya kan? Nah, kemana-mana bebas itu, seperti itu. Jadi pertama tadi mikot kita Bu sudah ada batasan itu kalau sudah balik. Sebagaimana Bu Asma binti Abi Bakar itu satu ketika pernah menggunakan siyabun riqaqun, pakaiannya tipis seperti agak transparan. Diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diingatkan, ya Asma, innal mar'ata, sesungguhnya wanita itu idza balaghatil mahidho, ketika sudah
dewasa, sudah menstruasi, sudah balighah, lam yasluh ayyura minha, enggak boleh kelihatan darinya illa kadza wa kadza. Fa asyara ila wajhihi wa kaffaihi. Jadi Rasulullah mengatakan, wahai Asma, sesungguhnya perempuan itu kalau sudah balighah, sudah dewasa, ya, enggak boleh kelihatan darinya kecuali ini dan ini. Rasulullah sambil memperlihatkan, Bu, memperlihatkan muka dan telapak tangannya. Nah, jadi pakai pakaiannya juga jangan sampai pakai pakaian tapi tipis, tembus pandang. Ya. Jadi syarat pakaian yang dipakai wanita itu adalah, Bu, ya, tebal, tidak tipis, dan tidak tembus pandang. Coba dihafalin, Bu. Apa tadi, Bu? Tebal, tidak tipis, dan tidak tembus pandang. Nah, ya, Bu, ya. Pakainya kayak kaca. Tapi kalau di depan suaminya, Bu, terserah, Bu. Mau pakai jaring-jaring, pakaian kayak jaring-jaring ikan itu silahkan. Pakai pakaian kayak kaca silahkan. Itu di depan suami. Ya, seperti itu, Bu. Nah, yang pertama, Bu, ya, mikot kita dalam hidup kita adalah manakala seseorang masuk usia balik. Ibu-ibu sini sudah balik semua, ya, Bu, ya? Ya, alhamdulillah. Nah. Bukannya sudah balik lagi, Pak Ustadz. Gigi tinggal satu, Pak Ustadz, kayak motor racing, ya, nggak pakai gigi lagi malahan. Ya. Nah, itu yang pertama, Bu. Makanya, Bu, kayak santunan yatim piatu, saya juga pernah sampaikan dulu, Bu. Yang terbagus itu ketika anak itu belum balik, kan gitu bahasanya. Tapi kalau sudah balik, mungkin dia atas namanya bukan yatim piatu, mungkin du'afa, mungkin fuqara, mungkin masakin. Karena dalam hadis katakan gini, Bu, la yutma ba'da ihtilamin. Gak ada istilah yatim itu ketika sudah dewasa. Ya, Bu, ya, ini yatim piatu, santunan yatim piatu, menghadirkan mahasiswa Unila, datangin ke sini. Satu lagi mahasiswa teknokrat. Ini bahasanya kalau dalam Islam dia bukan yatim piatu lagi, Bu, ya, karena sudah dewasa, sudah balik. Secara ini dia sudah bisa untuk beraktivitas, Bu. Sudah Allah berikan akal fisik untuk bekerja dan sebagainya. Apalagi yatim di sini bapaknya konglomerat, pamannya kan kontraktor, kasih ini juga, ini nggak masuk. Jadi kata Rasulullah, la yutma ba'da ihtilamin. Nggak ada istilah yatim ketika dia sudah dewasa. Ya, kalau boleh, Bu, mungkin banyak di sini bu-ibu yang yatim piatu, Bu, ya. Ada nggak, Bu? Nanti kalau tanggal 10 Muharram bilang aja sama panitia, woi, masukin saya, woi. Santunan yatim piatu. Bapak emak saya udah meninggal semua, kan gitu kan. Udah bandot semua kita, Bu. Udah dewasa semua, udah nggak pantas. Ya sama lah, saya juga yatim piatu. Bahkan dari merit pun saya sudah yatim. Tapi sudah nggak pantas, benar nggak, Bu? Kita minta disumbang gitu. Carilah anak-anak yang kecil, ya, yang ibunya nggak ada, yang bapaknya nggak ada, ya. Nah, tapi kalau sudah melebihi itu, Bu, ya, mungkin kalau dia mungkin nggak ada, ekonominya lemah, berarti santunan atas nama du'afa. Gitu, Bu, ya, jatuhnya, atau fakir miskin. Seperti itu, Bu. Kemudian yang kedua, Bu, tadi yang pertama, ya, mikot yang kedua dalam hidup ini adalah saat orang itu sudah menikah. Ibu-ibu sudah menikah belum, Bu? Ada yang masih single sini, Bu? Ada. Ini, Bu, ya. Ada nggak, Bu, orang udah nikah tapi perilakunya kayak masih anak gadis? Ada nggak? Ada juga. Ibu-ibu di sini ada yang hadir nggak? Ada kayak gitu juga. Udah nikah nih, tapi perilakunya masih kayak anak gadis. Kemana-mana nggak bilang suami, asal keluar dengan temennya, nggak pernah ngomong sama suami lagi. Tahu-tahu sudah di pantai. Ya, izin ya, kemana? Ke pantai. Jangan di rumah nggak ada orang. Udah nyampe depan pintu gerbang ini, ya. Ya Allah, Bu, nyampe depan pantai sudah pintu itu. Ya, izinnya sudah sampai.
orang kalau menikah dengan menikah itu sudah beda. Sebelum menikah mungkin dia bebas kemana-mana. Nah, setelah menikah izinnya sama suami. Kadang ada yang bilang gini ya, bro, nah, kayaknya setelah nikah kamu ini beda banget gitu sama sebelum menikah. Ya iyalah, ya Bu, bener nggak Bu? Masa nikah sama nggak nikah tetap sama kan gitu kan? Tetap beda. Sebelumnya nggak punya tanggung jawab, jadi punya tanggung jawab, kan? Ada Bu seorang laki-laki yang hobinya modif motor Bu. Itu kalau motor dimodif, tahu dimodif nggak Bu? Dihias lah, dipretelin sama itu habisnya bisa jutaan. Giliran bedak istrinya Bu, masya Allah, dikasih bedak yang murahan Bu. Dia modif motor, nggak pernah modif istrinya Bu. Ada nggak di sini suami-suami kayak gitu Bu? Mudah-mudahan nggak ada di sini ya Bu ya. Jelas nggak ada, sini istri semua soalnya Bu. Nah itu dia, ya harus beda. Banyak ibu-ibu udah jadi istri tapi lagunya masih kayak anak gadis, ya Bu ya. Mudah-mudahan di sini nggak ada. Jadi udah beda Bu. Bahkan dalam hadis dikatakan lau kuntu amiron ayas judali ahadin. Kalau tapi ini nggak boleh Bu ya. Kalau dibolehkan seorang wanita itu untuk bersujud, la amartul mar'ata antas judali zaujiha. Aku suruh seorang wanita itu untuk sujud kepada suaminya. Nah, seorang wanita sebelum dia menikah surganya ada sama ibunya, Ibu ya. Tapi ketika sudah menikah surganya ada sama suaminya. Beda lagi dalam Islam. Nah, seperti itu Bu. Jadi yang kedua, mikot yang kedua dalam hidup tadi adalah ketika orang sudah menikah. Ya Bu ya. Seperti itu Bu sekalian. Yang ketiga Ibu sekalian, jam berapa ini Bu ya? 4:30 Bu ya. Yang ketiga Bu, mikot yang ketiga saat tiba usia 40 tahun. Nih Bu, usianya sudah masuk 40 tahun. Saya pengen tanya Bu, di sini usianya sudah sampai 40 tahun belum Bu? Lewat. Ada yang udah mati pajak gak Bu? Jangankan 40 tahun Pak Ustaz, tambah 40 juga sudah mulai ada, ya. Yang umurnya 80 ada nggak di sini Bu? Nggak ada. 70 Bu, ada nggak? Nggak ada. 69 nggak ada. 68 ada. Nah, itu segitu Bu, ya. Ada nggak Bu umur sudah 40 belum pernah ke majelis taklim, ada nggak Bu? Ada nggak umur 60 belum pernah sholat juga, ada nggak? Orangnya hadir ke sini Bu? Nggak ada. Alhamdulillah. Saya yakin Bu, kalau yang sering masuk masjid ini orang-orangnya solehah semuanya, amin ya robbal alamin. Ya Bu ya, nggak neko-neko, nggak minta aneh-aneh, dimasakin apa aja alhamdulillah. Makan jo kangkuang alhamdulillah, makan jo randang alhamdulillah, kata ibu kita tadi ya Bu ya. Bersyukur terus Bu ya. Nah, saat usianya sudah sampai 40 tahun, bahkan di beberapa negara Bu 40 tahun itu dianggap usia yang matang. Kalau ibu-ibu ini sudah matang semua usianya Bu ya, ibarat buah itu sudah mengkel ibu-ibu ini, bahkan sudah kematangannya Bu ya. Nah itu dia. Ada istilah gini Bu, life begin at 40. Understand Bu? No understand. Kehidupan itu dimulai saat usia 40 Bu ya. Rata-rata Bu 40 ini rata-rata Bu ya, orang sudah berumah tangga. Benar Bu ya? Rata-rata usia 40 ini orang sudah punya kendaraan, setidaknya motor. Benar Bu? Benar. Rata-rata usia 40 ini orang sudah punya kerjaan, minimal serabutan lah, apa saja. Yang penting halal. Dia sudah punya kerjaan. Sehingga ini pun dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 Bu. Al-Ahqaf ayat 15.
Sampai Allah mengingatkan Bu, usia 40 itu artinya sudah harus banyak bersyukur. Bahkan kita dikasih doa oleh Allah dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni, ini Bu doanya, an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Pertama, banyak bersyukur kepada Allah karena usianya sudah melalui bahkan melewati 40. Ya, yakin Bu yang hadir di sini usianya nggak ada yang 20 ke bawah, ada nggak Bu? Nggak ada. Rata-rata sudah hampir mati pacek semua ibarat motor ini Bu. Mohon maaf ya Bu ya. Tapi alhamdulillah masih mau hadir ke majelis ilmu ya Bu ya. Nah, seperti itu. Pertama, usia 40 harus banyak bersyukur kepada Allah, apalagi di atasnya. Kedua, setelah an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya, banyak berterima kasih kepada kedua orang tua. Nah ini Bu, baik orang tua yang melahirkan kita, ibu bapak kita, atau mertua kita. Nah ini Bu ya, seperti itu perintah Allah. Kemudian yang ketiga Bu, wa an a'mala sholihan, banyak-banyak kita beramal soleh ketika sudah 40 tahun ini usianya ya. Kemudian yang keempat, wa aslih li fi dzurriyyati, kita berusaha untuk memperbaiki keturunan kita agar solehah. Ini Bu. Kemudian setelah waslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika, banyak-banyak bertobat, banyak-banyak beristighfar. Rasul berapa kali Bu istighfar dalam sehari Bu? Sab'ina marrah, satu riwayat 70 kali. Dalam hadis lain mi'ata marrah, 100 kali istighfar beliau. Sampai Aisyah itu pernah heran Bu, istri beliau, ya Rasulullah, qad ghafara laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, bukankah dosamu yang lalu dan yang akan datang Allah sudah ampuni? Sudah diampuni oleh Allah, dijamin maksum dari dosa, bebas dari surga. Tapi masih mau istighfar. Apa jawab Rasulullah? Afala uhibbu an akuna abdan syakura, apakah aku tidak senang disebut oleh Allah menjadi hamba yang pandai bersyukur? Mudah-mudahan ibu-ibu di sini semuanya menjadi hamba yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Ya Bu ya. Nah, ini Bu. Jadi 40 tahun Bu mikot yang ketiga Bu. Itu termasuk banyak ya Bu ya. Pemimpin-pemimpin juga itu mulai memimpin di usianya rata-rata di atas 40 tahun. Kalau belum 40 tahun itu belum pantas jadi pemimpin, sebenarnya gitu Bu ya. Nah, itu gampangnya begitu. Ya, seperti itu Bu. Bahkan dalam satu riwayat Ibnu Abbas, ini salah satu sahabat Rasulullah, mengatakan, wa kana ahlul Madinah, adapun penduduk Madinah, idza balagha arba'ina sanah, kalau usianya 40 tahun Bu, penduduk Madinah, tafarragha lil ibadah, banyak fokus untuk ibadah. Bukan berarti yang lain tidak dikerjakan, silahkan Bu. Yang mau ke pasar silahkan, yang jualan silahkan, jualan online tafadhol dipersilahkan, tapi fokus tafarragha lil ibadah, banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai usianya sudah 40 tahun belum mau nutup aurat Bu ya, belum mau berhijab. Padahal kenapa Bu? Ada beberapa keuntungan berhijab itu Bu. Pertama Bu, dijamin tambah muda Bu. Benar nggak Bu? Kenapa Bu? Kenapa kalau orang berhijab itu dijamin tambah muda Bu? Karena sudah banyak ubannya dan itu tidak ada yang kelihatan Bu. Insya Allah akan nampak 5-10 tahun lebih muda. Senang nggak Bu? Senang, alhamdulillah. Coba Bu kalau dibuka Bu, jreng, tambah terang ini Bu. Ubane ketok kabeh. Ya Bu ya. Nah, yang kedua Bu, manfaatnya luar biasa Bu. Akan lebih bersih. Ya enggak Bu? Setuju enggak Bu?
Kalau yang lain kena debu, kalau yang berhijab tidak kena debu, bener nggak Bu? Nah, kulitnya akan lebih glowing, bener nggak Bu? Nah, setahun, 2 tahun, 5 tahun kulitnya beda nanti Bu. Orang yang biasa berhijab dengan tidak. Ya Bu ya. Orang kalau berhijab tuh Bu, kalau kulitnya rada putih Bu ya, pakai jilbabnya rada gelap, pantas nggak Bu? Pantas. Nah, kulitnya agak nampak lebih putih Ibu ya, seperti itu. Kalau kulitnya agak gelap, pakai jilbabnya yang agak terang, jadi kulitnya jadi nampak terang. Nah, seperti itu Bu ya. Jangan sudah kulitnya hitam, pakai jilbabnya hitam cekekeng. Nah, mati lampu sekalian. Nah, ketahuannya pas nyengir Bu. Nah, oh ini tuh orangnya kan gitu ya Bu ya. Nah, kemudian Bu ada penelitian Bu. Orang yang berjilbab, yang pakainya longgar, kalau dalam Quran kan dikatakan ini, fala yu'zain. Insya Allah jauh dari gangguan. Jadi tidak akan mudah dicolak-colek lah gitu Bu. Ya kan? Satu sisi Bu ada cewek naik bis ya Bu ya. Nah, pakaiannya pokoknya merkengkeng, merketek. Nah, itu Bu ya. Pakaiannya udah mini Bu. Satu sisi cewek pakaiannya longgar menggunakan hijab. Kira-kira yang akan jadi sasaran godaan yang mana Bu? Yang merkengkeng, merketek tadi Bu. Yakin saja. Nah, iya. Yang digoda, yang dicolek itu seperti itu. Ya. Jadi memang semua yang Allah perintahkan di muka bumi ini pasti ada maslahah, pasti mengandung manfaat. Ya Bu ya, pasti ada hikmah besar di balik perintah Allah itu. Sepertinya panas, ya kan? Tapi di balik itu keuntungan tadi Bu ya, dijamin tambah muda, iya. Bu, Ibu kan umurnya sepertinya 70 tahun. Ya, tapi kelihatannya masih 69. Jadinya Bu ya. Iya kan, mirip-mirip dikit. Kan begitu Bu. Nah, akan lebih bersih ya rambutnya ya. Yang lain masuk set binatang apa kan, naset itu kan pakai jilbab lari dia. Nah, seperti itu Bu ya. Tadi yang ketiga apa Bu? Mikot kita yaitu saat usia sudah 40. Ibu-ibu sini sudah rata-rata yakin saya Bu, di atas 40 tahun semua, benar Bu ya. Tapi alhamdulillah 50-60 masih rajin ke majelis taklim ya. Nah, seperti itu. Terakhir Bu, ini mikot kita yang terakhir Bu. Saat usia kita sudah 60 tahun Ibu sekalian. 60 tahun. Ini mikot terakhir. Ya alhamdulillah di sini masih jarang Bu ya 60, bisa dihitung mungkin. Hanya 1 2 3 4 ya Bu ya. Nah, 5 6 7 8 paling. Yang 60 tahun. Dan ini rata-rata mohon maaf Bu, usia rata-rata umat Muhammad baina sab'in wa sittin, antara 60 dan 70. Memang ada yang melebihi itu ada, tapi sedikit kata Rasulullah, sedikit. Dan mudah-mudahan kita digolongkan yang sedikit ya Bu ya. Nah, berarti umur kita insya Allah panjang, tapi dalam taat kita kepada Allah. Ada nggak Bu umur 60 tahun masih suka nongkrong di perapatan ya? Umur 60 tahun kerjanya masih suka ke karaokean ya, masih suka ke ayu ting ting umpamanya kan, belum kenal sholat. Padahal Islam menyuruh sholat usia berapa Bu? 7 tahun. Muru auladakum bisolahum abna'u sab'in. Usia 7 tahun anak kita belum sholat, perintah sholat. Wadribu alaiha wahum abna'u asrin. Umur 10 tahun belum mau sholat, disuruh mukul, tapi dengan kasih sayang. Ini Bu ya. Ini terakhir Bu, jangan sampai usia 60 belum mau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bu ya. Mudah-mudahan pengajian kita yang singkat ini Bu bermanfaat bagi saya, keluarga, dan umumnya bagi seluruh jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Mujahidin. Mudah-mudahan kita juga sadar mikot ya Bu ya, sadar mikot. Kita usianya ini rata-rata sudah sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Ahqaf tadi Bu ayat 15.
Rata-rata usia kita sudah 40 tahun ke atas. Jangan lupa Bu, ketika sudah 40 tahun ke atas, pertama banyak bersyukur pada Allah. Ya Bu ya. Yang kedua bersyukur kepada kedua orang tua. Ketiga banyak beramal soleh. Keempat banyak beristighfar, banyak bertaubat Bu ya. Kemudian memperbaiki keturunan untuk banyak ibadah kepada Allah. Terakhir Bu, inni minal muslimin. Kita berdoa mudah-mudahan akhir hidup kita dalam keadaan berserah diri kepada Allah, dalam keadaan menyembah Allah, dalam keadaan bertauhid. Itu yang kita minta Bu. Karena memang wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu menghadap Allah, meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan berserah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله